Kalau kita mengacu di dalam Quran surat Al-Kautsar, itu dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toina kal kausar, katanya. Inna, sesungguhnya kami, a'toina, artinya kami telah memberi. Artinya Allah memberikan berbagai macam cara dengan af'alullahnya. Ada af'alullah takwin, ada tasri. Jadi perbuatan Allah itu ada dua, ada takwin, ada tasri. Takwin itu perbuatan Allah langsung. Seperti hanya kita ya memiliki mata melihat, ya terus otak berpikir apa sebagainya, itu adalah perbuatan Allah langsung. Tidak ada orang manusia yang membuat otak, membuat mata. Nah, ada perbuatan Allah yang secara tasyri, artinya secara tidak langsung, seolah menyandarkan kepada usaha manusia. Kita dapat bisa makan karena kita berusaha. Nah, itu semuanya perbuatan Allah. Nah, Allah mengingatkan, ingat sesungguhnya aku telah memberikan, kami telah memberikan kepadamu, ya. Nah, ini mukhatab, artinya ada di hadapan. Berarti di sini menunjukkan bahwa seluruh apa yang telah Allah berikan, Al-Kautsar. Al-Kautsar itu secara tafsir itu adalah sesuatu yang banyak, syaro. Ya, kasiron itu banyak. Al-Kautsar. Jadi sebegitu banyak gitu ya nikmat yang telah Allah berikan. Maka ada satu katanya telaga nanti di akhirat yang apabila engkau meminumnya tidak akan pernah kehausan selama-lamanya. Itulah telaga Al-Kautsar. Nah, ini diingatkan oleh Allah kepada kita terkait dengan apa? Dengan nikmat yang telah Allah berikan. Baik yang Allah langsung berikan ataupun yang Allah berikan melalui jalan usaha kita. Nah, itu nikmat yang telah Allah berikan. Ya, jadi rizki yang telah Allah berikan. Jadi rizki itu kalau secara pembagian ada tiga. Ya, rizki mamluh yang Allah berikan langsung, artinya rizki yang telah kita miliki sejak lahir. Ya, ada rizki mau'ud, artinya Allah memberikan rizki melalui jalan usaha, artinya ikhtiar kita. Nah, ada rizki maksum, artinya maksum itu atau disebutnya kita kenal dengan haitsu min haitsu la yahtasib. Jadi rizki yang Allah berikan dengan jalan yang kita tidak sangka-sangka. Kenapa Allah bahas tentang rizki? Karena apa? Karena di sini ada terkait bagaimana kita mendaya gunakan rizki itu sendiri. Ya, mendaya gunakan nikmat Allah itu sendiri. Karena yang kita dapatkan adalah sesuatu yang Allah berikan. Nah, disinilah Allah memberikan satu ujian, perintah. Apa katanya? Pasoli, maka dirikanlah sholat. Sholat artinya doa. Sholat artinya menyambungkan. Secara fikih sholat itu adalah dimulai dengan takbir dan ditutup dengan salam. Tapi secara esensi sholat itu artinya menyambungkan. Apa maknanya? Artinya setiap rezeki yang telah Allah berikan, nikmat yang telah kita rasakan dari Allah, itu akan menjadi sebuah Al-Kautsar. Itu akan menjadi sebuah nikmat yang besar manakala itu semua disambungkan. Kepada siapa? Pasoli lirobika, kepada yang mengatur hidupmu. Artinya seluruh nikmat yang Allah berikan itu akan menjadi sesuatu yang besar, nikmat yang sangat besar manakala disambungkan kepada Allah sebagai pengatur hidup kita. Ya, mata ketika bisa melihat itu nikmat, tapi tidak akan menjadi nikmat yang besar kalau tidak nyambung dengan apa yang menjadi perintah Allah, apa yang menjadi perintah dari Allah melalui Rasulnya, kan gitu. Kita dapat harta dan sebagainya, itu tidak akan menjadi sebuah Al-Kautsar kalau semuanya tidak disambungkan melalui apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi ini mengandung pengertian. Jadi di situ ada kalimat Pak, pasoli, Pak itu artinya Pak jawab. Artinya jawaban dari kalau kita mendapatkan rezeki. Pasoli li rabbika, maka sambungkanlah seluruh nikmat yang telah Allah berikan li untuk Rabbika, Tuhanmu yang mengatur hidup. Maksudnya adalah setiap rezeki yang Allah berikan sok atur ku Allah. Semuanya diatur oleh Allah.
dari cara mendapatkannya sampai mengeluarkannya. Bagaimana kita mendapatkan dan bagaimana kita membelanjakan. Nah itu apa yang bisa menyambungkan? Dua hal yang bisa menyambungkan. Karena tanpa dua hal ini nggak bisa kita menyambungkan kepada lirobik. Apa yang pertama? Yang pertama adalah idian ma'al qabul. Apa itu idian ma'al qabul? Idian ma'al qabul bahwa tasdiqun. Jadi menerima, mengakui dan menerima atas pemberian Allah, tasdikun, kemudian membenarkanlah, kemudian membenarkannya. Nah itulah yang kita kenal dengan al-iman. Jadi tanpa iman nggak bisa kita menyambungkan dengan Rob. Ya, jadi segala sesuatu yang kita dia gunakan, kenapa kita melakukan sesuatu perintah Allah, panggilannya iman. Apa itu iman? Ya tasdiqu bil qalbi wal iqraru bil lisan wal amalu bil arkan. Ya. Jadi kunci yang pertama supaya fasol lirobika adalah al-iman, idian mal qabul wa huwa tasdiqun. Nah, yang kedua, kunci yang kedua adalah di samping iman, pembuktian dari iman adalah aslama wajhahu lillah, menyerahkan seluruhnya kepada Allah. Itulah yang kita kenal dengan al-Islam. Ya. Waduh ya ayyuhalladzina aman udhulu bisilmi kafa, wahai orang yang beriman masuklah ke dalam Islam secara kafa. Berarti bukti orang yang beriman adalah aslama, artinya menyerahkan diri, tunduk dan patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah memberikan rezeki, nikmatnya Allah berikan kepada kita, fasoli, maka sambungkanlah dengan apa? Dengan iman dan Islam. Karena dengan iman Islam lah, lihat bagaimana para sahabat ya, sampai apa? Sampai harta dan dirinya semuanya adalah diberikan kepada Allah dan Rasulnya dan kepada Islam. Semata-mata apa? Semata-mata li rabbik, untuk Rabbmu, artinya untuk Tuhan. Nah sahabat-sahabat sekalian, jadi untuk menjalankan itu semua, rizki itu akan menjadi al-kausar kalau disambungkan kepada Allah. Apa? Bagaimana menyambungkannya? Yaitu iman dan Islam. Nah, untuk bisa menyambungkan iman dan Islam, ya di sini Allah berikan juga satu perintah, apa? Wanhar, maka berkurbanlah. Artinya secara esensi berkurban itu adalah mendayagunakan seluruh pemberian dari Allah untuk memenuhi apa yang Allah cintai dan apa yang Allah ridhoi. Itu namanya berkurban. Istimalul mauhib ma yuhibbuhullahu wa yardah. Jadi setiap orang yang menjalankan perintah dari Allah karena iman dan Islam pasti akan melahirkan pengorbanan, artinya pengabdian. Pengabdian itu butuh pengorbanan. Ya. Kalau kita melihat bagaimana cerita kisah ya, sejarah para nabi dan rasul, dalam hal ini Nabi Muhammad, sebelumnya ada Nabi Ibrahim ya. Bagaimana kisah Nabi Ibrahim ya, ketika beliau ditugaskan untuk menjadi nabi dan rasul, belum punya anak, lalu diberikan anak dengan masa yang sudah lama, kemudian diperintah untuk disembelih, kemudian terjadilah proses penyembelihan. Ini menunjukkan pengorbanan ya, bagaimana pengorbanan seorang Nabi Ibrahim untuk menjalankan perintah Allah. Falamma balagu sya'ya, katanya, maka tatkala Nabi Ismail itu sudah sampai pada ketentuannya, lalu terjadilah di situ apa? Ana arafil manam adbahuka, saya melihat dalam mimpi untuk menyembelihmu. Apa jawaban Ismail? Ya abati if'al ma tu'marun satajiduni insyaallahu minas sabirin.